Assalamualaikum. Di sini saya akan menampilkan video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ICT dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Zamzam Nurul Muslim, SPD, MPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elsa Ponisa, salah satu mahasiswi Institut Agama Islam Cipasung. Meneladani dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Bagaimanakah dakwah Rasulullah di Mekah? Kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian. Bangsa Arab senantiasa menyembah berhala. Mereka skeptis terhadap ajaran nenek moyang. Mereka sering mabuk-mabukan, membunuh bayi perempuan karena dapat mengancam kekuasaan, melakukan perzinaan tanpa rasa malu, dan melakukan perampokan. Waktu itu disebut zaman jahiliyah karena mereka tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya. Kemudian dalam kehidupannya selalu terpecah belah serta sering berperang. Suatu ketika saat Rasulullah berusia 40 tahun, Rasulullah menyendiri di Gua Hiro, kemudian didatangi oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadan 610 Masehi. Setelah mendapat wahyu pertama, Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi kurang lebih selama 3 tahun. Dakwahnya dilakukan kepada istri, keponakan, paman, dan juga para sahabat Rasul. Beberapa orang yang pertama masuk Islam, mereka itulah yang disebut as-sabiqunal awal. Rasulullah memakai rumah sahabat untuk menyampaikan dakwah. Setelah itu turun Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah berdakwah di Bukit Sofa, mengajak para masyarakat untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja substansi dakwah Rasulullah di Mekah? Yang pertama, kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama. Dan yang kedua, ajaran-ajaran pokok Rasulullah di Mekah, yaitu berupa tauhid dan akhlak. Bagaimanakah reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah? Ada yang menerima ajaran Rasul, ada pula yang menolak ajaran Rasul, dan ada pula yang pura-pura menerima ajaran Rasul. Yang menerima ajaran Rasul, mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan Rasul adalah berdasarkan wahyu. Kemudian, ajaran yang dibawa Rasul bersifat rasional. Bagi masyarakat yang menolak ajaran Rasul, dari aspek ideologis, mereka taklid kepada nenek moyang secara total dengan mengikuti cara-cara beribadah dan pergaulan, sehingga sulit mengikuti agama baru yang dibawa Rasulullah SAW. Dari segi aspek sosial, bangsa Arab hidup berkasta-kasta, sementara Islam menawarkan hak yang sama kepada semua manusia. Tidak ada budak dan tidak ada kaum bangsawan. Dari segi aspek ekonomi, salah satu mata pencaharian kaum Quraisy adalah membuat dan memperjualbelikan patung pada jemaah-jemaah haji sebagai kenang-kenangan. Dari segi aspek ideologis, kaum Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian, kekuasaan, dan kerajaan. Memeluk Islam dianggap tunduk pada Bani Abdul Muthalib, sedang bangsa Arab selalu berebut kekuasaan. Bagi mereka yang pura-pura menerima ajaran Rasul, mereka adalah orang-orang munafik yang ingin menghancurkan Islam dari dalam dan ingin merebut kekuasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut beberapa ancaman dan siksaan yang dialami Nabi Muhammad SAW.
Suatu hari Abu Jahal melihat Rasulullah di Bukit Sofa. Ia mencerca dan menghina Nabi, tetapi tidak ditanggapi oleh Rasulullah, dan ia beranjak pulang. Kemudian Abu Jahal pun bergabung dengan kelompoknya kaum Quraisy di samping Ka'bah. Mendengar kejadian tersebut, Hamzah paman Rasulullah marah seraya bangkit mencari Abu Jahal. Ia kemudian menemukan Abu Jahal yang sedang duduk di samping Ka'bah dengan kelompoknya kaum Quraisy. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengangkat busur dan memukulkannya ke kepala Abu Jahal hingga tengkoraknya terluka. Engkau mencerca dia, padahal aku sudah memeluk agamanya. Aku menempuh jalan yang ia tempuh. Jika mampu, ayo lawan aku, tantang Hamzah. Suatu hari, Uqbah bin Abi Mu'id melihat Rasulullah bertawaf, lalu menyiksanya. Ia menjerat leher Rasulullah dengan sorbannya dan menyeret keluar masjid. Beberapa orang datang menolong Rasulullah karena takut kepada Bani Hashim. Penyiksaan lain dilakukan oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil yang tiada tara kejinya. Rasulullah bertetangga dengan mereka. Mereka tak pernah berhenti melemparkan barang-barang kotor kepada Rasulullah. Suatu hari mereka melemparkan kotoran domba ke kepala Nabi. Sekali lagi Hamzah membalasnya dengan menimpakan barang yang sama ke kepala Abu Lahab. Kaum Quraisy memutuskan segala bentuk hubungan perkawinan dan perdagangan dengan Bani Hashim. Persetujuan pemboikotan ini dibuat dalam bentuk piagam, ditandatangani bersama dan digantungkan di Ka'bah. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-7 kenabian dan berlangsung selama 3 tahun. Pemboikotan ini mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan bagi kaum muslimin. Prinsip dakwah. Dakwah adalah satu usaha yang dilakukan seseorang untuk mengajak orang lain berperilaku, bersikap, dan berkehidupan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memiliki prinsip dalam berdakwah, yakni tidak mengenal pemaksaan apalagi kekerasan. Bahkan bebas menentukan pilihan akidah atau agama, tidak boleh seorang pun memaksa orang lain untuk masuk Islam. Ibrah dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, memiliki sikap tangguh. Dalam upaya meraih kesuksesan diperlukan sikap tangguh dan pantang menyerah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika ia berjuang memberantas kemusyrikan. Salah satu contohnya menggunakan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapat prestasi yang tinggi. Yang kedua, secara terus-menerus mencoba sesuatu yang belum dapat dikerjakan sampai mendapat solusi. Yang ketiga, melaksanakan segala peraturan di sekolah sebagai bentuk pengalaman sikap disiplin dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, menjalankan segala perintah agama dan menjauhi larangannya dengan penuh keikhlasan. Ibrah yang kedua yaitu memiliki jiwa berkorban. Perhatikan bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya. Pengorbanan mereka tidak hanya harta, keluarga yang ditinggalkan, bahkan mereka rela meregang nyawa untuk memperjuangkan tegaknya tauhid. Contohnya yang pertama, menyisihkan waktu sebaik mungkin untuk hal yang bermanfaat. Yang kedua, menyisihkan sebagian harta untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Dan yang terakhir, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.